Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengupas asal-usul Dharma Loka dan asal-usul Waduk Dharma. Alkisah desa Dharma pada mulanya bukanlah merupakan desa, namun saat itu tak lebih sekedar suatu tempat yang dijadikan sebagai pos pertahanan kerajaan Islam Cirebon untuk menyerang kerajaan Galuh Talaga dan kerajaan Galuh Ciamis. Peperangan antara kerajaan Islam Cirebon dan kerajaan Galuh Talaga telah berlangsung selama kurun waktu 5 tahun. Sebanyak 5 kali pertempuran diperkirakan terjadi pada tahun 1528 Masehi, dan pada pertempuran terakhirlah pos Desa Dharma didirikan oleh kerajaan Islam Cirebon. Dalam peperangan tersebut, segenap kekuatan kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Islam di Sumatera, Malaka, Banten, dan dari Demak oleh kerajaan Cirebon, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, dikerahkan untuk memerangi kerajaan Galuh Talaga. Sehingga pada peperangan itu kemenangan dapat diraih oleh kerajaan Islam Cirebon. Pada peperangan terakhir, kerajaan Islam Cirebon selain berperang dengan kerajaan Galuh Talaga, juga berperang dengan kerajaan Galuh Ciamis. Namun menurut cerita, sebelum kerajaan Islam Cirebon menyerang kerajaan Galuh Ciamis, kerajaan Galuh Ciamis atau masih satu keturunan dengan kerajaan Galuh Talaga telah menyerah pada kerajaan Islam Cirebon dan berikrar bahwa kerajaan Galuh Ciamis tidak akan mengganggu dan menyerang kerajaan Islam Cirebon. Namun sebagai tindakan antisipasi, kerajaan Islam Cirebon tetap membuat pos pertahanan daerah di Situ Panjalu Ciamis atau Situ Lengkong di perbatasan kerajaan Galuh Talaga dengan kerajaan Cirebon. Serangan pasukan Prabu Jayadiningrat dari kerajaan Galuh Talaga dihadang oleh pasukan Adipati Kuningan, Suragajaya. Sang Suragajaya merupakan putra dari Ki Gedeng Luragung atau Jaya Raksa, anak angkat Arya Kamuning atau Bratawijaya, yang ditugaskan oleh kerajaan Cirebon agar melindungi pesantren-pesantren yang berada di perbatasan kerajaan Cirebon dengan kerajaan Galuh Talaga. Pada masa peperangan terakhir sekitar tahun 1700 Masehi, pasukan putra Sri Baduga Maharaja Haji Abdullah Imam dengan pasukan putra Prabu Diningrat Kencana Prabu Jayadiningrat yang dipimpin oleh Haji Abdullah Imam dan Padilah Khan serta dibantu oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya termasuk Wadia Balad dari pos pertahanan Desa Dharma dikerahkan untuk menyerang kerajaan Galuh Talaga. Pada saat itu pos pertahanan Desa Dharma yang dipimpin oleh seorang ulama dari Malaka, yaitu Syekh Datuk Kaliputah atau Mbah Damar Wulan. Beliau salah seorang syekh utusan kerajaan Islam Cirebon. Suatu hari Syekh Datuk Kaliputah kedatangan utusan dari kerajaan Islam Cirebon, yaitu Syekh Rama Haji Irengan, dengan membawa pesan. Katakan pada Syekh Datuk Kaliputah bahwa kerajaan Islam Cirebon saat ini mendapat ancaman dari kerajaan Galuh Talaga dan kerajaan Galuh Ciamis. Pesan itu pun disampaikan oleh Syekh Rama Haji Irengan kepada Syekh Datuk Kaliputah atau Mbah Damar Wulan. Akhirnya Syekh Datuk Kaliputah menyiapkan pasukan untuk ikut menyerang kerajaan Galuh Talaga yang dipimpin oleh Syekh Habibullah atau Mbah Sapu Jagat dengan pasukan lainnya, yaitu Mbah Buyut Ranggajaya,
Mbah Buyut Ranggawisesa, Mbah Buyut Ranggawisampek, dan Mbah Buyut Sudamelawi. Kelima utusan tersebut menuju suatu tempat yang berbatasan langsung dengan kerajaan Galuh Talaga. Dengan jarak dari Desa Dharma kurang lebih 60 km naik turun gunung yang hutannya masih perawan, yaitu di kaki Gunung Gede atau Gunung Cermai. Tepatnya di Gunung Pucuk, pasukan tersebut menyerang pasukan Galuh Talaga yang mencoba menyusup ke kerajaan Cirebon melalui kaki Gunung Gede atau Gunung Cermai. Pertempuran pun berlangsung cukup sengit. Semua kesaktian dari para tokoh dikerahkan, bahkan berlangsung cukup lama, 6 bulan lamanya. Namun berkat kegigihan dan kedikjayaan para pasukan, kemenangan dapat diraih oleh kerajaan Islam Cirebon. Akhirnya kelima tokoh tersebut selesai berperang. Tidak semuanya kembali ke Dharma, namun mereka ada yang menetap di kaki Gunung Cermai. Ada pula yang menetap di Situ Sangiang, dan ada juga yang kembali ke Desa Dharma, yaitu Syekh Habibullah atau Mbah Sapu Jagat. Sepulangnya dari peperangan, Mbah Sapu Jagat menetap di suatu tempat hingga beliau wafat, yaitu di Desa Gunung Luhung. Nama kampung Gunung Luhung diambil dari suatu karomah yang dimiliki oleh Syekh Habibullah atau Mbah Sapu Jagat karena kepandaiannya. Luhung itu artinya pintar atau sakti. Namun karena takut dianggap terlalu sombong, akhirnya diganti nama Gunung Luhung menjadi Gunung Luhur. Kira-kira pada tahun 1732 Masehi. Dharma sudah mulai dihuni oleh masyarakat dengan budaya dan pengaruh diambil dari kerajaan Galuh Talaga yang menganut agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan sisa-sisa peninggalan sejarah, baik seperti cerita Lutung Kasarung yang berlokasi di Desa Karangsari, Desa Gunung Sirah, maupun peninggalan berupa material atau puing-puing bekas bangunan dari candi yang ditemukan di daerah Sagarahiang. Dharma merupakan daerah yang berada di selatan pegunungan yang kondisi alamnya yang sangat indah, menghijau. Amparan pesawahan cukup luas, mata air mengalir dengan jernihnya. Sungai berkelok mengitari setiap kampung, melintang dari timur ke barat, membelah kawasan Waduk Dharma, sehingga menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa. Maka dalam waktu yang cepat, Dharma telah menjadi pusat kegiatan masyarakat yang cukup maju dan sekarang menjadi sebuah kecamatan. Setelah pertempuran usai, Syekh Datu Kaliputah menempatkan Syekh Rama Haji Irengan. Beliau adalah salah seorang syekh dari kerajaan Islam Cirebon dengan perangai gagah, berani, bijak, tinggi besar, dan berkulit hitam seperti layaknya kulit-kulit orang Cirebon, dengan kebiasaan yang selalu mengenakan pakaian hitam. Oleh Syekh Datu Kaliputah ditempatkan di salah satu nusa yang berada di tengah balong keramat Dharma Loka. Selanjutnya mendirikan sebuah pesantren atau pondok pesantren atau Hiriyah Dharma Loka, yang dibantu oleh para syekh lainnya dengan tujuan yaitu untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sekitar Desa Dharma. Mengingat Desa Dharma semakin hari semakin banyak jumlah penduduknya, maka Syekh Datu Kaliputah bersama 15 tokoh lainnya menyebarkan agama Islam. Di antaranya satu, Eyang Hadirudin berasal dari Banten. Yang kedua, Mbah Satori atau Mbah Dalem Cigugur. Yang ketiga, Mbah Gede atau Mbah Katipan. Yang keempat, Mbah Depok. Yang kelima, Mbah Jangka.
Yang keenam, Mbah Braja Barong. Yang ketujuh, Mbah Raden Bagus. Yang kedelapan, Mbah Marga. Yang kedelapan, Mbah Marmagati. Yang kesembilan, Syekh Karimullah. Yang kesepuluh, Syekh Habibullah. Yang kesebelas, Syekh Ahmad Aruman. Yang ke-12, Syekh Ahmad bin Huas. Yang ke-13, Syekh Derajat. Yang ke-14, Syekh Ibrahim. Yang ke-15, Mbah Damar. Mereka mulai merintis Dharma menjadi salah satu pusat kegiatan para wali. Sehingga tidak sedikit para ulama berdatangan. Konon datanglah seorang ulama dari Indramayu. Beliau meramalkan bahwa desa Dharma kelak akan kedatangan seorang kiai dari arah timur laut, dan kiai tersebut akan memakmurkan agama Islam di desa Dharma. Sebelum ulama tersebut meninggalkan desa Dharma dan kembali ke Indramayu, beliau sempat memberi nama desa Dharma. Kata Dharma berasal dari Darumai, yang artinya negara atau tempat air. Karena desa Dharma sangat subur dengan mata air. Atau mungkin kata Dharma merupakan penggalan dari kata Dharma Ayu. Karena yang memberi nama Dharma berasal dari Dermayu atau Indramayu. Selanjutnya Syekh Datuk Kaliputah menjadi pemimpin pertama atau kuwu di desa Dharma. Diperkirakan tahun 1732 Masehi. Beliau merintis dan memimpin desa Dharma dibantu oleh para sesepuh lainnya untuk menyebarkan agama Islam di sekitar kecamatan Dharma. Dibantu oleh satu, Mbah Marmaganti menyebarkan agama Islam di desa Gunung Sirah. Yang kedua, Syekh Ahmad bin Huas menyebarkan agama Islam di desa Situsari. Yang ketiga, Mbah Raden Bagus menyebarkan agama Islam di desa Kawah Manuk. Yang keempat, Mbah Raja Barong menyebarkan agama Islam di daerah Cipasung. Yang kelima, Syekh Ibrahim menyebarkan agama Islam di desa Sukarasa. 6. Mbah Jaka menyebarkan agama Islam di desa Paninggaran. Yang ketujuh, Mbah Satori menyebarkan agama Islam di desa Cager. Dan yang kedelapan, Syekh Muhammad Aruman menyebarkan agama Islam di desa Bakom. Kesemua tokoh di atas memiliki kesaktian yang berbeda-beda. Dalam satu kisah diceritakan Eyang Maulani dari daerah Lengkong Kuningan oleh tentara Belanda akan dibuang ke Manado dengan menggunakan perahu layar yang akan diberangkatkan dari pelabuhan Cirebon. Namun karena kesaktiannya, kapal layar itu tidak bisa bergerak berangkat. Namun menurut cerita, kaki Eyang Maulani yang satu menapak di kapal, sementara yang kaki yang sebelahnya menapak di darat. Sehingga tentara Belanda merasa heran, dan setelah bertanya tiap orang pintar, tentara Belanda mendapat saran agar minta petunjuk ke salah seorang syekh yang ada di desa Dharma. Setibanya di desa Dharma, tentara Belanda mendatangi Syekh Karibullah. Mereka mohon bantuan kepadanya. Kemudian dengan kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh Syekh Karibullah, beliau pergi ke suatu bukit sebelah utara desa Cikadu atau Jambar. Kemudian beliau menatap ke arah perahu layar yang ada di Cirebon. Sampai sekarang daerah Cikadu atau Jambar ada satu daerah yang bernama Tenjo Layar. Selanjutnya, hanya dengan mengebutkan sorban milik Syekh Karibullah dari Dharma, maka kapal yang ditumpangi oleh Eyang Maulani dapat bergerak meninggalkan pelabuhan Cirebon menuju Manado. Sebelum Eyang Maulani pergi ke Manado, beliau merasa sakit hati dan dihina oleh Syekh Karibullah, sehingga beliau sempat bersumpah serapah bahwa di desa Dharma kelak tidak akan berdiri pesantren besar. Dan terbukti
Dari ucapan itu sampai sekarang di Kecamatan Dharma belum berdiri pesantren yang cukup besar, padahal di Desa Dharma tidak sedikit para kiai yang memiliki ilmu cukup tinggi. Desa Dharma benar-benar merupakan sebuah desa yang subur makmur, loh Jinawi. Pada saat itu hanya terdiri dari 2 kampung, yaitu Kampung Dukuh Kidul dan Kampung Dukuh Kaler. Kemudian kampung tersebut dibimbing oleh para syekh yang berasal dari Banten dan Cirebon. Mayoritas penduduk Kampung Dukuh Kidul berasal dari keturunan Banten, sedangkan Kampung Dukuh Kaler dibimbing oleh para syekh dari Cirebon. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua perbedaan keturunan itu tidak menjadi penghalang sebab mereka bersama-sama memiliki visi dan misi yang sama, yaitu menyebarkan agama Islam ke daerah Dharma dan sekitarnya. Pada mulanya, Desa Dharma sebagian besar masih jauh dari ajaran agama Islam, yang mereka masih terpengaruh oleh paham animisme dan dinamisme, di mana setiap malam Jumat dan malam Selasa sering tercium aroma kemenyan. Untuk memuja para dewa serta leluhur, acara sesuguh nyungsum pada pohon atau pada batu besar, dan di tempat angker masih menjadi budaya masyarakat. Pada malam hari, para pria dan wanita berkumpul di tengah lapangan Dharma untuk menyaksikan kesenian tayuban. Dalam acara itu secara bergantian para penari ronggeng mengajak penonton untuk menari mengitari lapangan yang sedang sudah siap. Pada setiap sudutnya hanya diterangi oleh lampu oncor, dan sebagai imbalannya para penari ronggeng diberi kepingan uang sebagai tip yang diselipkan pada buah dada mereka. Dengan adanya budaya tersebut, tidak sedikit rumah tangga mereka menjadi berantakan. Melihat kondisi yang demikian, para ulama segera mengambil langkah untuk menghentikan kebiasaan itu. Mereka berkumpul bermusyawarah untuk mencari jalan keluar guna menghentikan kebiasaan maksiat yang sangat dibenci Allah. Dan hasil dari musyawarah itu, para penari ronggeng harus ditikah oleh para tokoh dan perangkat desa. Dengan cara yang seperti itu, tak lama kemudian kesenian tayuban pun hilang karena para penari ronggeng banyak yang ditikah atau dimadu oleh tokoh masyarakat. Kesadaran masyarakat Dharma untuk menjalankan syariat Islam masih sangat jauh. Untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka harus diberi imbalan berupa berkat. Untuk melaksanakan sholat Jumat, mereka harus diberi imbalan berupa berkat atau nasi bungkus. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu, secara bergiliran biayanya dibagikan kepada tokoh masyarakat Dharma. Seiring dengan berputarnya waktu, Syekh Datuk Kaliputa meninggal dunia. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Syafi'i, dan sejak itu para syekh dan wali mulai berkurang. Maka Kiai Haji Muhammad Yusuf Syafi'i mengundang Kiai Haji Muhammad Tohiri dari daerah Cikugur, Kuningan, agar tetap tinggal di Desa Dharma untuk meneruskan pesantren Dharma Loka. Peninggalan Syekh Rama Haji Irengan sesuai dengan ramalan seorang ulama dari Indramayu bahwa di Dharma kelak agama Islam akan berkembang setelah kedatangan salah seorang ulama dari arah timur laut Desa Dharma. Dan terbukti setelah kedatangan Kiai Haji Muhammad Tohiri ke Dharma, agama Islam semakin hari semakin berkembang. Jumlah kampung di Desa Dharma pada zaman para wali semula hanya berjumlah 2 dusun. Kemudian secara bertahap berubah menjadi 5 dusun. Kelima dusun itu memiliki nama dan sejarah yang berbeda. Seperti 1 dusun Pakuwon berasal dari bahasa Pakuan.
karena sebagian besar para kepala desa berasal dari dusun Pakubuan. Konon menurut cerita, jika kepala desa Dharma berasal dari dusun Pakuwon, dia akan mampu memimpin desa Dharma dengan baik dan akan diturut oleh rakyatnya. Dan yang kedua, dusun Paleben berasal dari kata Paleben, di mana sudah beberapa kali Ketib atau Lebe berasal dari dusun Paleben. Dan yang ketiga, dusun Ciook dahulunya ditempati oleh orang-orang Cina, karena Ciook berasal dari bahasa Cina yang artinya enci oo. Kata tersebut merupakan panggilan untuk memanggil paman dan bibi. Kata tersebut dalam bahasa Cina diartikan pula Cina galak. Yang keempat, Blok Wanacala dahulunya mulai dibuka atau dihuni oleh seorang ulama yang berguru di daerah Wanacala Cirebon, bahasa Sangsekerta yang berarti gunung batu, yang kebetulan di Blok Wanacala dahulunya merupakan daerah yang berbatu. Dan yang kelima, Blok Wanasaba dahulunya dihuni oleh seorang ulama yang berguru di daerah Wanasaba Cirebon. Dalam bahasa Sangsekerta, kalimat Wanasaba berarti gunung yang diinjak atau didatangi oleh manusia. Dan yang keenam, Dusun Gunung Luhur. Gunung Luhur semula bernama Gunung Luhung karena di daerah itu dihuni oleh salah seorang Syekh Habibullah yang memiliki ilmu yang sangat tinggi atau luhung. Dalam bahasa Indonesia berarti pintar. Dan yang ketujuh, Dusun Kopeng. Dahulunya dihuni oleh salah satu Syekh yang bernama Syekh Rama Kopeng, Syekh Rama Ahmad Aruman. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Dharma seperti daerah lainnya melalui masa yang sangat sulit, peradaban penduduk sangat terbelakang. Selain Belanda dan Jepang yang datang ke desa Dharma, bangsa Tionghoa pun datang ke desa Dharma pada tahun 1898 Masehi. Mereka menetap di Dharma dalam kurun waktu kurang lebih selama 20 tahun. Namun kedatangan bangsa Tionghoa ke desa Dharma, mereka berasal dari Cirebon, di mana bangsa Cina telah berpihak pada Belanda berperang melawan TNI, sehingga mereka diancam dan diusir dari Cirebon. Kedatangan bangsa Cina ke desa Dharma, mereka akan mencari serta menampung hasil pertanian seperti coklat dan kopi. Kedatangan bangsa Tionghoa ke Dharma sedikitnya telah memberikan nilai lebih pada masyarakat, baik untuk sektor perekonomian maupun pendidikan. Karena setibanya bangsa Cina di desa Dharma, mereka berbaur menyatu dengan masyarakat dan berjuang membuka toko kelontongan, membuka pabrik tahu, dan ada pula yang menampung hasil pertanian. Bangsa Cina yang tergolong miskin, mereka menyebar ke desa di sekitar desa Dharma, yaitu desa Gunung Sirah, desa Karangsari, dan Sakerta. Setelah lama menetap di desa Dharma, mereka membuat gudang untuk menampung hasil pertanian kopi, coklat, hanjeli, dan lain-lainnya. Mengingat kedatangan orang Cina ke desa Dharma dengan jumlah yang cukup banyak, maka mereka oleh Belanda ditetapkan di tanah Air Gendom atau tanah negara. Sebelah timur lapangan Dharma, sekarang disebut daerah Ciook, untuk mengawasi kehidupan orang-orang Cina yang berada di desa Dharma. Mereka menunjuk salah seorang koordinatornya yang bernama Nio Tek Chang. Keberadaan bangsa Tionghoa Cina di desa Dharma tidak terlalu lama. Mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Mereka banyak yang berternak babi, sementara babi bagi orang Dharma yang penduduknya mayoritas Muslim merupakan hewan yang paling diharamkan, sehingga mereka diancam dan
dibakar, serta diusir untuk pergi meninggalkan Desa Dharma. Pada zaman revolusi, perjuangan masyarakat Desa Dharma dalam menghadapi Belanda maupun Jepang, tidak sedikit masyarakat yang terlibat langsung. Itu Desa Dharma pada zaman ini banyak didatangi oleh para petinggi negara, seperti Bapak Umar Wirahadikusuma, mantan Wakil Presiden RI, dan pahlawan setingkat regional yaitu Sambas Hanapi. Secara geografis, Desa Dharma berada pada titik yang sangat strategis antara Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Ciamis, sehingga sering dijadikan tempat pertempuran yang cukup dahsyat antara Belanda dan TNI atau Jepang. Selain gangguan dari Belanda dan Jepang, rakyat Jawa Barat pernah diganggu pula oleh gerombolan pengacau yaitu DITII. Dengan adanya kejadian itu, tidak sedikit warga masyarakat yang mengalami kerugian jiwa maupun harta benda. Penduduk banyak yang dibunuh dan rumah-rumah mereka banyak pula yang dibakar. Perjalanan Desa Dharma dalam menembus waktu terakhir dituangkan dalam satu momen, yaitu pada acara Puncak 17 Agustus 1987, masyarakat Dharma menuntut Dharma pisah dari Kecamatan Kadugede dan sekarang menjadi Kecamatan Dharma. Adapun alasan pemisahan tersebut karena masyarakat Dharma merasa kurang diperhatikan. Setelah peperangan dengan Kerajaan Galuh Talaga, Syekh Rama Haji Rengan terus menetap di Desa Dharma. Beliau mendirikan pesantren dan mendidik para santrinya dibantu oleh syekh lainnya. Balong Keramat Dharma Loka dibuat oleh Syekh Rama Haji Rengan hanya dengan kurun waktu 1 malam. Dan selain membuat kolam Dharma Loka, beliau bersama para wali lainnya berhasil membuat beberapa kolam sejenis, yaitu kolam Cigugur, Pesawahan, dan Cibulan. Adapun bentuk kolam Dharma Loka menyerupai lafadz Muhammad. Ada 3 mata air yang ada di Dharma Loka, yaitu mata air Cibinoang, mata air Balong Benter, dan mata air Cilengkeng. Semuanya berasal dari situ Sanghyang Talaga. Keanehan lain dari Balong Keramat Dharma Loka dari zaman Syekh Rama Haji Rengan, baik jumlah maupun besarnya ikan tidak terlihat. Adanya penambahan dan perkembangan. Sosok Syekh Rama Haji Rengan selain seorang syekh, beliau juga sebagai ahli arsitektur. Dengan bukti beliau berhasil menata kolam Dharma Loka dengan demikian indahnya. Adapun jumlah kolam yang ada di Dharma Loka semula berjumlah 5 buah kolam, diantaranya 1. Balong Benter, 2. Balong Panyipuhan, 3. Balong Ageng, 4. Balong Bangsal, yang 5. Balong Balai Kambang. Kelima kolam tersebut sebagaimana pesan almarhum Syekh Rama Haji Rengan, baik keberadaan maupun bentuknya tidak boleh diubah. Adapun ikan yang mengisi kolam Keramat Dharma Loka konon berasal dari penjelmaan para santri dan pengikut-pengikutnya. Melihat ada jelmaan ikan yang tinggal tulang belulangnya saja, tetapi hidup seperti ikan-ikan lainnya, ikan itu berasal dari tengkorak ikan yang dimakan oleh Syekh Rama Haji Rengan yang dibuang ke dalam kolam. Di antara sekian para santri yang datang ke pesantren Syekh Rama Haji Rengan, ada salah seorang santri yang berasal dari daerah Mataram bernama Syekh Abdul Muhyi. Kedatangan Syekh Abdul Muhyi ke Dharma tahun 1678 Masehi. Beliau berguru ke Syekh Rama Haji Rengan. Beliau membawa misi dari gurunya untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Sebagai bekal di perjalanan serta untuk menentukan daerah mana yang harus dituju, beliau oleh gurunya dibekali bibit padi untuk ditanam di daerah tujuan. Adapun ciri-ciri
daerah tujuan untuk penyebaran agama Islam, Syekh Abdul Muhyi, di daerah tersebut terdapat gua. Kemudian di daerah itu Syekh Abdul Muhyi harus menanam padi. Namun yang akan ditanam oleh Syekh Abdul Muhyi memiliki keistimewaan yang sangat berbeda dengan padi yang lain, di mana padi yang ditanam sebanyak 1 butir, maka padi itu akan tumbuh dan berbuah 1 butir pula. Di sanalah Syekh Abdul Muhyi harus menyebarkan agama Islam. Banyak Syekh Abdul Muhyi di Dharma oleh Syekh Rama Haji Irengan. Beliau dimandikan di Balong Panyebuhan. Beliau orang yang pertama kali dimandikan. Syekh Abdul Muhyi menetap berguru di Dharma diperkirakan selama 7 tahun. Selama Syekh Abdul Muhyi tinggal di desa Dharma, beliau dengan gurunya, beliau menanam padi dan mencari gua ke setiap tempat. Nah, pada satu saat beliau sampai pada sebuah bukit di sebelah timur desa Dharma yang sekarang desa Jagara. Beliau berusaha dan mencoba untuk menanam padi dibantu oleh rekan-rekannya, namun padi yang ditanam oleh Syekh Abdul Muhyi berbuah 1 padi tetapi tumbuh subur layaknya petani. Bahkan sangat melimpah, sehingga bukit itu dinamakan dengan Bukit Geger Beas dan menatap ke segala penjuru. Hingga saat itu bukit diberi nama dengan Bukit Panenjoan. Dalam bahasa Indonesia adalah penglihatan. Kejadian luar biasa, upaya pencarian tempat untuk menanam padi dimaksud. Beliau terus mencari ke setiap penjuru, sehingga beliau sampai di satu bukit di sebelah barat desa Dharma. Lalu beliau naik ke atas bukit itu. Mengingat tujuan Syekh Abdul Muhyi di Dharma tidak tercapai, maka Syekh Abdul Muhyi pamit kepada Syekh Rama Haji Irengan dan kepada masyarakat Dharma, hendak meneruskan kembali pengembaraannya untuk menuju daerah yang diamanatkan oleh guru. Akhirnya dengan diiringi isak tangis serta doa restu baik dari Syekh Rama Haji Irengan dan semua penduduk desa Dharma, beliau meninggalkan Dharma menuju daerah Garut. Sebelum Waduk Dharma dibangun pada masa para wali datang ke Dharma, sudah merupakan situ atau danau kecil dan sebagian merupakan kawasan pesawahan dan pemukiman penduduk, serta merupakan titik temu perbatasan antara desa Dharma, Jagara, Sakerta, Paninggaran, Cipasung, Kawah Manuk, dan desa Parung. Sawah terbentang dengan luasnya. Aliran sungai Cisanggarung dari selatan ke utara. Burung bangau kuntul datang beterbangan mencari ikan di petak-petak sawah dan rawa-rawa. Gemericik suara air dan katak riuh memecah keheningan daerah yang indah. Di sebelah timur berdiri dengan tegaknya Bukit Pabeasan, dan di sebelah barat tampak pula Bukit Panenjoan yang membatasi kawasan Kabupaten Kuningan dengan Majalengka. Di tengah-tengah Waduk Dharma, air meluap dari mata air Cihanyir. Di sebelah utara tampak berdiri sosok keperkasaan Gunung Ciremai. Dikala para wali masih hidup, Waduk Dharma sudah dibuat bendungan oleh Mbah Satori atau Mbah Dalem Cager. Adapun air yang dipakai untuk mengairi berasal dari mata air Cihanyir yang berada tempat di tengah Waduk Dharma dan dari hulu sungai Cisanggarung. Tujuan Mbah Dalem Cager membuat situ adalah untuk tempat bermain putranya yaitu Pangeran Gencai. Dalam membuat untuk tempat bermain putranya yaitu Pangeran Gencai. Dalam membuat bendungan, Mbah Dalem menggerakkan tenaga para Kurawa sehingga
memerlukan jamuan yang cukup banyak untuk menjamu para pekerja. Konon tempat untuk menanak nasi itu, Mbah Dalem Cager memilih salah satu bukit yang berada di sebelah barat Desa Dharma atau Desa Kawah Manuk. Sehingga sampai saat ini tempat bekas menanak nasi itu diberi nama Bukit Pangliwetan. Bukit Pangliwetan kini berdiri tegak seperti onggokan tanah yang menyerupai congcot atau nasi tumpeng. Sampai sekarang bukit itu masih ada, walaupun beberapa kali dirusak oleh manusia dan digenangi air. Situ pun usai dibuatnya, Mbah Dalem membuat perahu yang terbuat dari papan kayu jati dengan ukuran yang cukup besar. Perahu itu dibuat untuk bermain anak-anaknya. Saking girangnya Pangeran Gencai siang malam bersama rekan-rekannya menaiki perahu. Sedangkan para penduduk menyaksikan di sekeliling situ sambil menabuh berbagai macam gamelan. Dan konon tempat penduduk memainkan gamelan itu dinamakan dengan nama Munjul Goong. Takdir tak dapat dipungkir, malang tak dapat dihadang. Pada satu malam, tepat pada malam bulan purnama, Pangeran Gencai bersama para pengasuhnya yang sedang bersenang-senang menaiki perahu buatan ayahnya Karam. Jerit tangis dan ratapan tak dapat ditahan. Maka atas perintah Mbah Dalem Cager, situ harus dibobolkan dan tidak boleh lagi karena kelak akan membahayakan anak cucu. Setelah jenazah Pangeran Gencai ditemukan, lalu dibawa ke satu tempat yang bernama Munjul Bangke, dan jenazahnya dikuburkan di Desa Jagara. Adapun tempat tenggelamnya Pangeran Gencai oleh penduduk diberi nama Labuhan Bulan, karena perahunya tenggelam tepat pada saat bulan purnama. Pada zaman Belanda, seluruh tanah Waduk Dharma dibangun luas menjadi waduk sehingga penduduk pergi meninggalkan kampung halamannya. Waktu terus berlalu, semua menjadi legenda, menjadi mitos dari mulut ke mulut. Yang pasti sejarah tetap terukir. Para ulama pergi ke alam baka, para pemimpin telah berganti, namun semua karya yang bermanfaat tak akan hilang ditelan zaman. Desa Dharma yang dulu sebuah desa yang lugu kini telah berganti menjadi salah satu desa yang hingar-bingar, menjadi sebuah kecamatan. Keagamaan, kebudayaan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan, pendidikan, serta kesehatan terus melaju. Mungkin itu cerita yang datang dari daerah Dharma yang sekarang telah menjadi Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.